Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmat dari Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembahasan kitab Imta'ul Asma fi Syarhi Matan Abi Suja'. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa diaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Alhamdulillah, pada pekan sebelumnya kita telah membahas mengenai awal dari bab taharah, yang mana membahas juga mengenai sama kulit dan juga pembahasan mengenai bejana. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bab siwak dan juga pada bab rukun-rukun wudhu. Ya, jadi yang wajib-wajib dalam wudhu. Mengawali pembahasan ini, mari kita mengirimkan Fatihah kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama Islam, dan juga kepada mu'alif kitab Imta'ul Asma dan juga mu'alif kitab Ghaya wa Taqrib. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari ilmunya. Alladzina sholih wa kullu niyatin thayyibah naqa marfuqan al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wal walidayya jami'an. Amin. Faslun fi istimali siwak. Fasal menerangkan tentang pemakaian siwak atau istimalu alati siwak. Memakai alat siwak. Was-siwaku mustahabbun fi kulli hal. Nah, siwak itu disunnahkan dalam berbagai momen, dalam berbagai waktu. Illa ba'da zawali lis-shaim, kecuali setelah zawal, yaitu setelah masuknya waktu zuhur bagi seorang yang berpuasa. Nah, siwak sendiri secara bahasa adalah adalku wa alatuhu. Siwak itu secara bahasa adalah memijat, wa alatuhu, dan juga alat buat mijat itu secara bahasa adalah siwak. Nah, adapun secara syariat, secara istilah, siwak adalah isti'malu udin au nahwihi, yaitu memakai kayu ud atau yang semisalnya. Ka'ashnan, ushnan ini adalah semacam tanaman yang ada di padang pasir. Nanti bisa dicari di Google ya, Hippocanus atau. Nah, itu yang hidupnya ada di padang pasir yang bisa menggantikan siwak. Pemakaian kayu siwak. Fil asnan, di pemakaian kayu ud atau usnan di gigi dan wa mahaulaha, dan sekitarnya gigi. Wa huwa min sunan fitrah, dan siwak ini, pemakaian siwak itu termasuk bagian dari sunnah-sunnah fitrahnya seorang manusia. Dan banyak hadis yang menerangkan mengenai hal ini. Salah satunya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, as-siwaku matharatun lil fami. Siwak itu mensucikan mulut, wa mardatun lir rabbi, dan juga menghadirkan keridhaan bagi Allah Ta'ala. Wa yakunu bikulli khoshnin. Nah, siwak ini bisa menggunakan segala hal yang keras. Jadi tidak harus dengan kayu siwak. Bisa dengan segala hal yang keras, yang mana itu muzilin lil qalahi. Harus itu tadi, yang keras dan bisa menghilangkan karang gigi atau kotoran gigi. Tahirin, dan harus suci. Kalau najisnya tentu nggak boleh. Wa afdalhu, nah tadi syaratnya itu tadi kan keras, kemudian bisa menghilangkan kotoran gigi dan suci. Tapi yang paling afdal adalah dengan syajarul arok, pohon arok, atau pohon-pohon siwak yang biasanya dijual belikan itu ya.
Wa yajuzu bi ghairi, tapi juga boleh dengan selainnya. Bahkan boleh juga misalkan kita di masa sekarang itu menggunakan sikat gigi. Intinya segala hal yang bisa menghilangkan kotoran gigi. Wala yukrau isti'malhu illa lisana. Hal ini siwak itu tidak dimakruhkan, jadi bahkan disunahkan kecuali bagi seorang yang berpuasa. Kapan itu? Nah, itu pun waktunya tidak semua waktu orang yang berpuasa itu dimakruhkan bersiwak. Nah, yang dimakruhkan itu di tengah harinya. Jadi ketika masuk zuhur sampai buka puasa itu makruh bagi seorang yang puasa untuk memakai siwak. Kenapa? Apa dalilnya kok dimakruhkan orang yang berpuasa itu memakai siwak? Karena ada dalam hadis bahwa disebutkan la khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski, bahwa bau mulutnya seorang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau wanginya minyak wangi misk. Maka untuk mendapatkan kefadilahan ini, bahwa bau mulut ini yang wangi itu di sisi Allah, nah, maka dimakruhkan seseorang itu yang berpuasa untuk bersiwak. Nah, kenapa kemudian kok dibatasi waktunya itu setelah zawal, setelah zuhur? Nah, itu sebab bau mulutnya seseorang yang berpuasa itu umumnya munculnya setelah masuk waktu zuhur, tidak dari pagi. Maka tidak dimakruhkan kalau misalkan siwakannya itu ketika pagi. Lakin ingkana siwaku nadiyan. Nah, tetapi kalau misalkan siwak yang kita pakai selama puasa itu dia lembab, masih basah, ya, misalkan kayunya itu masih basah, wa tuli'a minal ma'i al-munfasil minhu syai'an. Nah, kemudian juga bahkan masih ada air-airnya. Kalau si waktu masih basah banget itu kan masih mengandung air. Nah, aftoro. Nah, kalau misalkan ada airnya yang netes dari siwak yang kita pakai, kayu siwaknya itu, kemudian tertelan, maka itu menjadi batal. Tetapi kalau misalkan tidak ada bagiannya, misalkan siwaknya itu kering, kemudian tidak ada bagiannya yang tertinggal ketika kita bersiwak, maka tidak masalah bagi seorang yang berpuasa untuk melakukan siwak, untuk bersiwak. Tidak makruh kalau sebelum zuhur, sebelum masuk waktu zuhur. Tapi kalau misalkan setelah masuk waktu zuhur, maka itu menjadi makruh. Begitu juga kalau misalkan kita memakai sikat gigi, kemudian ada kita pakai pasta gigi lah, pakai pasta gigi itu kan. Kalau pakai pasta gigi juga gitu, ketika kita berpuasa, kalau misalkan ada bagiannya yang tertinggal dari pasta gigi itu kemudian tertelan, maka batal. Tapi kalau misalkan kita sudah berkumur-kumur, tidak ada yang tersisa, hanya tersisa rasanya saja, cuman rasa itu kan tidak meninggalkan bagiannya, tidak ada yang putih-putihnya itu tidak ada, nah, maka tidak membatalkan puasa. Nah, kalau hanya rasanya misalkan kalau pasta gigi itu ada rasa min-minnya itu, nah itu tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian siwak ini meskipun tadi dikatakan oleh penulis ini disunahkan di segala waktu, tapi ada 3 waktu yang sangat ditekankan untuk bersiwak, yaitu yang pertama inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Ketika mulut kita terasa mulai bau karena azmin, karena kita terdiam cukup lama, mingkem, nutup mulut cukup lama, itu biasanya bikin bau karena bau mulutnya tidak keluar. Wa ghairihi, atau hal lain, misalkan lama tidak makan. Orang kalau lama nggak makan, coba kalau pagi-pagi itu kan baru bangun tidur, nah itu awal buka mulut bau sekali. Atau orang yang lama nggak makan, dari pagi nggak sarapan, itu juga bau karena asam lambungnya lagi naik.
biasanya. Maka disunahkan ketika itu bersiwak. Wa indal qiyami minan naumi, dan ketika bangun dari tidur. Nah, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW idza istayqadha minan naum yashussu fahu bisiwak. Bahwa Rasulullah SAW apabila bangun dari tidur maka beliau akan menggunakan siwak. Wa indal qiyami ila shalah, kemudian ketika mendirikan sholat, ketika hendak sholat. Karena ada hadis juga dalam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, maka akan aku wajibkan mereka, aku suruh mereka untuk bersiwak setiap hendak melaksanakan sholat. Nah, dan perlu ditekankan juga bahwa ketika ketika bersiwak ini kita niatkan untuk mengikuti Rasulullah SAW agar mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan, yaitu bersiwak tadi. Nah, kemudian ketika hendak melakukan siwak, ketika hendak menggunakan siwak, ini disunahkan memulai dari kiri. Memulai dari kanan. Maaf. Jadi ketika bersiwak ini disunahkan mulai dari kanan. Ini mulai kanan. Nah, ini atas bawah sampai kiri. Kemudian bagian lidah. Nah, lidahnya ini juga disiwaki. Nah, disunahkan juga sebelum kita menggunakan siwak, itu dicuci dulu dengan air. Nah, dicuci, dibasahi dulu, kemudian bersiwak dari kanan ke kiri, kemudian lidahnya, dan juga jangan lupa bagian atas atap mulut kita ini juga disiwaki. Nah, selain siwak ini ada juga sunnah-sunnah fitrah yang perlu kita perhatikan dan kita lakukan. Sunnah-sunnah fitrahnya manusia, yaitu diantaranya natful inti, mencabut bulu ketek, wa halqul ana, kemudian mencukur rambut kemaluan, qalmul azfar, kemudian memotong kuku, wa qassus syarib. Nah, ini cukur kumis. Adapun waktunya kapan? Nah, waktunya ini kembali kepada masing-masing. Kapan rambut-rambut itu sudah panjang, maka disunnahkan untuk memotong dengan segera. Kalau kita tinggalkan, maka itu kita meninggalkan sunnah, kemudian juga telah meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan. Sebab apa? Karena orang yang meninggalkan sunnah-sunnah ini itu seperti seorang hewan. Seperti seekor hewan. Hewan-hewan itu kita lihat kan bulunya panjang, tidak terawat. Sedangkan kita sebagai muslim, manusia juga, yang disunahkan menjaga kebersihan. Nah, ini adalah bab siwak. Nah, berikutnya furudul wudu'i. Rukun-rukun wudu. Wudu ini secara bahasa berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu widho'ah. Wudu dari kata widho'ah yang artinya adalah al-husnu wal nadhofah, kebaikan dan kebersihan. Nah, adapun secara syariat adalah suatu perbuatan khusus yang kita ketahui diawali dengan niat dan diakhiri dengan mencuci kaki dan tertib itu. Nah, itu adalah secara syariat atau secara istilah. Nah, dalil dari kewajibannya wudu, ya, sebelum kita melakukan sholat adalah ayat Al-Quran, firman Allah Ta'ala, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Nah, itu sampai akhir. Itu adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tata cara wudu bagi orang yang ingin melaksanakan sholat. Nah, wudu ini, selain wudu sendiri sebagai syarat seorang untuk mendirikan sholat, wudu sendiri itu ada syaratnya. Sehingga wudu seorang itu sah. Apa? Ada 6. Yang pertama, Islam.
maka orang kafir tidak sah wudunya. Yang kedua at-tamyiz, sudah balik, berakal. Kalau anak yang kecil belum balik atau orang gila tidak sah wudunya. Nah. Yang ketiga wujudu ma'al mutlak, adanya ma' mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Yang pertama muslim, kedua tamyiz atau balik dan berakal, yang ketiga adanya air yang suci dan mensucikan. Karena kalau nggak ada berarti kembali kepada tayamum, diganti dengan tayamum. Nah, yang keempat yaitu adamul mani, tidak ada hal-hal yang menghalangi, baik itu secara al-hissi atau secara zatnya, tidak ada yang menghalangi, secara tampilan badannya itu tidak ada yang menghalangi, atau al-mani' min syar'i, atau penghalang secara syariat. Apa bedanya? Kalau penghalang secara tampilan luar tubuh itu adalah hal-hal yang menghalangi masuknya air ke dalam pori-pori kulit, seperti ada yang bertato di bagian-bagian yang wajib dibasuh, atau orang yang memakai hal-hal yang tidak membuat hal-hal yang membuat air itu tidak masuk kepada pori-pori kulit, seperti make up dan sebagainya. Itu namanya mani al-hissi, hal yang menghalangi secara indera atau yang bisa kasat mata. Nah, atau al-mani al-syar'i, penghalang secara syariat, seperti orang yang sedang haid, maka tidak sah wudunya. Kemudian yang kelima yaitu al-ilmu bi kaifiyatil wudu. Jadi tahu cara melakukan wudu. Nah, kalau orang nggak tahu ya gimana mau wudu. Dan yang terakhir dukhulu waqtis shalah li daimil hadas. Masuknya waktu sholat bagi orang-orang yang punya hadas terus menerus. Nah, ini syarat terakhir ini tidak untuk semua orang, tapi bagi orang yang dia itu punya penyakit terus menerus hadas. Siapa itu? Ya orang-orang yang salasil baul, yaitu orang yang badannya beser, atau yang sedang mustahadah. Mustahadah itu dia haidnya nggak selesai karena sakit. Nah, itu nggak habis-habis. Nah, mereka ini kalau ketika wudhu itu, ketika wudhu mau untuk sholat, harus nunggu waktu masuknya waktu sholat dulu. Kalau yang lain yang tidak, selain mereka ini yang punya daimul hadas, yang hadasnya terus menerus ini, itu boleh wudhu kapanpun untuk sholatnya. Adapun yang punya yang penyakit seperti ini, yang beser misalkan, itu ketika wudhu itu harus nunggu masuk waktu sholat. Jadi ketika masuk waktu sholat, bersih-bersih semuanya disucikan. Jadi yang maluannya itu dibersihkan semua, diganti bajunya yang masih ada najisnya dibersihkan, langsung wudhu, langsung sholat. Nah, kalau dia wudhunya sebelum masuk waktu sholat, nah itu tidak sah wudhunya. Wa furudul wudhu'i sittatu asya'. Nah, rukun wudhu itu ada 6 perkara. Pertama, an-niyatu 'inda ghusl wajhi, niat ketika membasuh muka. Rukun wudhu yang pertama adalah niat dengan ketika membasuh muka. Kenapa harus ketika masuk muka? Karena niat itu harus bersamaan, beriringan dengan bagian awal dari suatu perbuatan. Kalau sebelumnya itu berarti bukan niat, atau itu berarti bukan rukun. Kalau karena niat itu adalah rukun. Nah, rukun dari wudhu, rukun dari ibadah. Maka dia harus berada di dalam ibadah. Ini bedanya rukun dengan syarat. Kalau syarat itu di luarnya ibadah. Seperti wudhu adalah syaratnya sholat. Maka wudhu itu di luar sholat. Nah, sedangkan niat itu adalah rukun. Rukun itu di dalamnya ibadah. Nah, mulai awalnya ibadah wudhu adalah ketika basuh muka. Maka niat itu ketika awal basuh muka. Nah, ini betul wudhu.
Nah, itu mulai basuh muka. Karena kalau terlambat juga itu berarti masuknya azam, keinginan, bukan niat, bukan niat. Nah, niat ini tidak harus nawatul wudu fil hadasil asghar, itu enggak harus panjang seperti itu. Minimalnya misalkan nawaitu raf'al hadas, saya niat mengangkat hadas. Nah, itu sudah boleh, atau nawaitul wudu'a sudah cukup. Nah, kecuali bagi orang yang tadi salasil baul, orang-orang yang beser atau mustahadho, itu niatnya beda. Dia niatnya yang pertama niat wudu, nawaitul wudu'a, dan harus ditambahi listibahati faridoh, untuk kebolehannya sholat. Karena sebenarnya mereka ini tidak terbebas dari hadas. Jadi hadasnya tetap ada. Cuman dengan wudhunya itu kemudian dibolehkan ada keringanan untuk mendirikan sholat. Maka harus disebutkan ketika niat itu istibahatis sholat. Untuk dibolehkannya sholat. Atau fardu, sholat fardu. Nah. Kemudian ghusl wajih. Apa itu ghusl? Ghusl itu adalah mengalirkan air ala syai', isalatul ma'i ala ma'. Isalatul ma'i ala syai'. Mengalirkan air di atas sesuatu. Itu ghusl. Maka ghusl wajih membasuh atau mencuci muka. Nah, mencuci muka. Ini membasuh ya, atau mencuci. Nah, beda dengan mengusap. Kalau mengusap nanti rambut. Atau bukan, mengusap kepala. Tindakannya membasuh dengan mengusap. Nah, membasuh ini airnya harus mengalir. Nah, setidaknya ada yang menetes. Kalau nggak ada yang netes, berarti tidak sah. Nah, membasuh atau mencuci muka itu harus dengan sampai airnya itu ada yang netes. Itu batasannya sah tidaknya basuhan kita. Jadi tadi setelah niat berbarengan dengan membasuh muka, kemudian basuh muka. Nah, apa itu wajah? Apa itu muka? Muka itu adalah yang matahsulu bihil muwajahatu, yang terlihat ketika kita, atau yang bergerak ketika kita menghadap seorang. Nah, batasannya atas itu dari tumbuhnya rambut sampai bawah ini, bawah dagu, tempat tumbuhnya jenggot, tumbuhnya jenggot. Jadi mulai tumbuhnya rambut sampai jenggot. Nah, ini dari adapun lebarnya dari mulai telinga sampai telinga. Maka ini termasuk harus dibasuh. Maka kalau ada wanita kok kemudian ini rambut yang di sini ini dikebelakangkan kemudian nggak dibasuh, ini menjadi tidak sah. Karena rambut ini masuk bagian wajah dan harus dibasuh. Nah. Kemudian harus dibasuh semua rambut-rambut yang ada di bagian wajah, termasuk yang di pipi, kumis, ini ya. Kemudian yang di bawah mulut, ya ini juga harus dibasuh semua, harus terkena, luar dalamnya harus basah. Nah, ini harus terkena semua ketika wudhu. Nah, kalau ini jenggot, nah, ini ada perinciannya. Kalau jenggotnya tebal itu berarti dia tidak terlihat kulitnya. Nah, maka yang wajib dibasuh adalah bagian luarnya saja. Nah, yang bagian dohirnya saja, bagian yang mukanya saja, ini yang nampak saja. Cuman disunahkan kita mesela-sela. Kalau misalkan tipis itu kita dilihatnya, kalau kelihatan kulit di bawahnya jenggot ini kelihatan, maka itu tipis. Nah, ketika tipis maka wajib dibasuh luar dan dalamnya. Nah, kalau tebal luarnya saja, kalau tipis luar dalam harus dibasuh. Ini ketika jenggot. Adapun yang rambut-rambut yang di muka ini luar dalam harus dibasahi. Yang kedua, rukun yang ketiga itu ghusl yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh tangan sampai batas siku. Dan wajib juga membasuh bagian bawah dari lengan atas.
siku sini dilebihkan. Supaya apa? Menghindari jangan-jangan kok tidak kebasuh sikunya. Dan wajib juga membasuh yang di bawah, dan wajib juga membersihkan kotoran yang ada di bawah kuku apabila kotoran itu bisa menghalangi sampainya air. Makanya kayak kutek-kutek itu ya. Terus benar-benar cari kutek yang bisa tembus air. Kalau enggak maka tidak sah wudhunya. Nah, juga harus membasuh rambut-rambut yang ada di atasnya. Tangan ini harus terbasuh semua. Nah, jadi mulai ujung kuku, nih, ujung jari sampai bagian sedikit dari atas ini, dari lengan atas. Kemudian wama subadir ra'sina ini mengusap sebagian kepala. Nah, apa itu definisi dari mengusap kepala itu? Isolul bulali ila syai'. Memindahkan basah, sesuatu yang basah ke sesuatu, itu ngusap. Maka boleh misalkan basuh gini doang, itu boleh. Asalkan yang dibasuh adalah rambut yang apabila diluruskan itu tidak keluar dari bagian kepala. Nah, misalkan adalah rambutnya panjang, sampai ke bawah. Nah, itu nggak boleh dibasuh. Yang dibasuh itu rambut yang kalau dijulurkan itu tidak keluar dari bagian kepala. Itu juga dalam perempuan juga begitu. Sedikit saja gini, nah itu sudah sah. Begitu juga kalau misalkan wanita rambutnya itu tertutup, ya kan, dengan sesuatu lah, jilbab lah. Nah, kalau misalkan dibasahi luarnya, terkena kepada rambut yang apabila dijulurkan tidak keluar dari kepala, maka itu sah. Tapi kalau kena rambut yang bisa dijulurkan itu keluar dari kepala, bagian dari kepala, misalkan memanjang ke sini, itu maka tidak sah. Maka amannya adalah masukkan saja tangannya ke bagian belakang kepala ini. Karena inti dari membasuh kepala itu adalah kulit kepalanya, bukan rambutnya. Makanya orang kalau dia botak itu tetap wajib basuh kepala. Karena yang diwajibkan mashu ba'di ro'si, bukan ba'di sya'ri. Membasuh mengusap sebagian kepala, bukan mengusap rambut. Wa ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, kemudian membasuh atau mencuci kaki sampai batas di atasnya mata kaki. Nah, maka sedikit di atasnya tulang kering. Di situ. Agar dapat terbebas dari kemungkinan tidak terbasuhnya mata kaki. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu tertib. Nah, maka tidak boleh membasuh tangan dulu baru muka. Kalau misalkan membasuh tangan dulu baru muka, maka yang tangannya tadi tidak terhitung bagian dari wudhu. Maka harus ngulangi lagi setelah basuh muka, terus basuh tangan. Jadi harus basuh muka dulu yang pertama. Dalilnya apa? Dalilnya ada Rasulullah SAW tidak pernah wudhu itu kecuali dengan tertib, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, terus kemudian bagaimana kalau misalkan ada orang terjun ke bak mandi gitu, masuk nyelam ke kamar ke kolam lah misalnya. Nah, kalau nyelam ke kolam, kalau diniatkan wudhu itu sah. Tapi kalau nyiramkan air dari atas gitu, diniatkan wudhu nggak bisa. Kenapa begitu? Sebab ketika kita menyelam, itu masih ada kemungkinan tertibnya. Tertib dalam urutan basuhnya itu tadi. Tapi kalau kita menyiramkan air, itu tidak ada kemungkinan tertib. Sebab apa? Pasti ada bagian lebih dulu terkena.
Kalau nyelam itu kan bisa bersamaan atau tertibnya itu masih bisa kemungkinan terjadi. Tapi kalau disiram itu tidak ada kemungkinan untuk terjadinya tertib. Nah, saya kira cukup sampai sini pembahasan kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Apabila ada ucapan-ucapan yang menyinggung hati. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan kepada pengurus Qalbun Salim. Demikian. Bila taufiq wal hidayah wa du'a inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.